Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa taufiqillah, kembali kita di majelis ilmu yang kita kembali akan meneruskan seputar bagaimana seorang mukmin menjadi penyebar cahaya. Dan yang pertama kita pelajari dulu bahwa manusia hadir di dunia itu diantaranya untuk menjadi khalifah fil ard, ya, menjadi khalifah di muka bumi, ya. Dan sudah dijelaskan apa itu khalifah. Yaitu sebagai pengganti Allah di bumi sebagai wakilnya dan menjadikan manusia sebagai pelaksana tugas Allah. Nah, sekarang sebagai khalifah fil ard, maka tentunya manusia harus melaksanakan 3 fungsi sekaligus. Di antaranya yang pertama memakmurkan bumi dan mencegah terjadinya kerusakan di dalamnya, ya. Sebagaimana surah Hud ayat 61, surah ke-11. Allah Ta'ala firman, wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Nah, ini perintah, ya, kepada kaum Samud agar beribadah hanya kepada Allah, ya, sembah Allah saja, ya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikan engkau pemakmurnya, yaitu manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan perkenankan doa hambanya. Jadi diterangkan di sini bahwa manusia menjadi pemakmur, ya, pemakmur dunia, ya. Jadi kita diciptakan dan kita dijadikan pemakmur, ya.
Terus surah Al-A'raf ayat 54. Surat 7 ayat 54. Allah firman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia beristiwa di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya maksudnya Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi di sini menjelaskan bagaimana keagungan ciptaan Allah yang Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa ya. 6 masa itu 6 tahap, bisa dikatakan 6 tahap ya. Tapi ada juga yang mengatakan 6 hari. Dan juga ya 6 tahap itu ya. 6 tahap. Tahap di sini adalah tahap penciptaan ya. Nah, setiap tahap itu ada yang mengatakan tahap itu lama ya. Wallahu alam. Nah, itu bisa kita pelajari di Al-Bidayah wa Nihayah. Dia menutupkan malam pada siang ya. Yang mengikutinya dengan cepat dia ciptakan matahari ya. Itu diantaranya juga ya. Dan setiap bintang-bintang yang Allah ciptakan itu tunduk kepada Allah. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu telah menjadi fitrahnya tunduk kepadanya ya. Nyata segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Nah, ini yang patut kita sadari, yang patut kita pahami, bagaimana segala urusan yang ada pada diri kita atau yang ada pada sekitar kita ya, itu menjadi hak Allah ya gitu. Artinya Allah yang mengurusi hal itu. Maka seorang manusia tidak perlu khawatir berlebih ya, atas urusannya ya, karena Allah sudah adakan jatahnya itu. Kalau kita paham atas ini, insya Allah hidup kita tenang ya. Ya. Hidup kita tenang. Tenteram ya. Karena sadar yang mengurus kita itu bukan kita sendiri, tapi Allah. Allah yang telah memberikan segalanya, telah memberikan nikmat, bahkan mengurus kehidupan kita kalau kita beriman dan menyadari hal ini ya, itu kita tenang.
tidak menjadi galau yang berlebihan, gelisah berlebihan, ya, yang menjadi-jadi. Nah, ini bagaimana pentingnya kita memahami akidah, ya. Siapa yang mengurus kita, ya. Bukan hanya semata orang tua saja, ya. Bukan hanya semata bekerja kita mendapatkan kecukupan, ya. Bukan hanya semata dengan harta kita bisa membeli segalanya, ya. Tidak, ya. Tapi Allah, ya. Allah yang memberikan kecukupan itu, Allah yang memberikan kelapangan itu. Nah, ini sangat tenang. Makanya kalau orang gelisah itu ya berzikir, itu semuanya obatnya, berzikir. Berzikir. Dia ingat Allah yang mencukupi saya, melapangkan kehidupan saya, Allah yang akan memberikan kepada saya tenang. Ya. Tidak dia langsung curhat sana kemari, gitu ya. Yang masalah sebenarnya curhat, ya. Curhatnya nanti jangan disebar-sebar, ya, gitu. Tapi selama ada Sang Pencipta pada hati kita, ya, gitu. Nah, kita harusnya Sang Pencipta yang tertanam itu, ya, tertanam pada hati kita, tertanam di hati, namanya gitu, ya, gitu, namanya, ya, itu namanya, ya. Ada, jangan curiga, ya. Jadi maksudnya nama Sang Pencipta yang tertanam dalam hati kita, ya, yang menyertai. Nah, maka kita cari solusi kepada siapa? Kepada Allah, ya. Allah Maha Kuasa, ya. Allah tidak akan hancur, Allah abadi. Kita harus meminta solusi, kita harus curhat kepada Allah. Dia dulu yang dimintakan, atau kita dulu yang meminta padanya, ya. Kita dulu yang meminta kepadanya. Walaupun benar bahwa manusia atau makhluknya mau ibadah mau tidak akan mempengaruhi kekuasaannya, tidak akan menambah kuasanya, tidak akan mengurangi kalau makhluknya ingkar. Tetapi ibadah itu buat siapa? Buat kita, ya, gitu. Maka inilah bagaimana tugas sebagai khalifah fil ardh itu, diantaranya menjadikan jalan-jalan apa yang Allah ciptakan terhadap diri kita untuk beribadah, itu. Segala aktivitas jadikan ibadah, gitu, ya. Apa yang kita punya jadikan ibadah. Segala peluang hidup kita jadi ibadah, gitu, ya. Segala nilainya ibadah, gitu, ya, baik dunia maupun akhiratnya ibadah, gitu, ya. Itulah yang pertama. Yang kedua, untuk penguasa bumi, ya. Ini surahnya Al-Anbiya, surah 21 ayat 105. Surah 21 ayat 105. Dikatakan dalam firman-Nya,
Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikr. Mim ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur, ya, yaitu semua kitab diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Sebagian mufassir mengatakan Zabur ialah diturunkan kepada Daud, ya, sedangkan Az-Zikr itu diantaranya Taurat, ya, mimba di Az-Zikr, ya, setelahnya itu di Az-Zikr, yaitu dikatakan Taurat atau Lauh Mahfuz, ya, bahwa bumi ini akan dikuasai, akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang soleh, oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi akan dikuasai, akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh, ya. Terus dikatakan juga dalam surah An-Nur ayat 55, surat 24, ayat 55, tentang janji Allah nih, ya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh bahwa Dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Ia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman, sentosa. Apa fondasinya? Yaitu ya budunani la yusriku nabi syai'a. Jadi fondasinya itu adalah tauhid, ya. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Waman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Tapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik, ya. Fasik, ya. Fasik di sini ingkar, ya. Ingkar. Di sini tentunya bagaimana seseorang itu kalau punya fondasi tauhid, maka Allah akan ubah keadaannya, ya. Termasuk juga sebuah negeri, apalagi di muka bumi, pastinya Islam itu akan berkuasa. Sudah Allah janjikan pada orang-orang yang beriman, ya. Dan dikatakan di antara kamu, ya. Nah, Allah janji itu kepada orang-orang di antara kamu yang beriman, artinya tidak semua, ya. Tidak semua yang beriman, ya. Tidak semuanya. Dan beramal soleh.
Jadi tidak semuanya ya yang amanu itu hanyalah minkum saja ya, di antara kamu ya. Ya. Tidak semua orang yang beriman. Di antaranya akan dijadikan bumi ini berkuasa. Berkuasalah orang-orang yang beriman di bumi ini ya. Tapi tidak seluruhnya. Karena itu di antaranya fondasi yang harus ditanam itu harus ditegakkan itulah fondasi tauhid. Yang ketiga adalah saling memberi manfaat ya. Ini dalam surah Al-An'am ayat 165. Dikatakan dalam surah Al-An'am ayat terakhir ya. Bahwa alladzi ja'alakum khala'ifal ard rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas sebagian yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di ayat ini dijelaskan bagaimana Allah yang menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ya, dan mengangkat derajat sebagian ya, tidak seluruhnya. Sebagian kamu di atas yang lain ya, untuk menguji kita ya, menguji kita. Nah, di antaranya harus kita manfaatkan apa yang telah Allah beri ini ya, dengan senantiasa sering memberikan manfaat, menanam manfaat, dan terus menghasilkan manfaat ya, dan terus mewarisi manfaat itu kepada orang lain. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan menjelaskan bagaimana sih identitas muslim yang ideal gitu ya. Nah, kita selalu berbicara ideal dan ideal gitu ya. Idealisme gitu ya. Ada pemikirannya idealisme gitu ya. Nah, sebagai seorang muslim yang punya sosok idealisme gitu ya, bagaimana muslim idealisme itu ya. Nah, nanti kita jelaskan ya di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Rabbana atina minal rahmah wa lana min rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah benar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.